Saya sebagai salah seorang guru, saya sangat mengharapkan tetap semangat belajar. Ya, bahwa siswa belum tahu kapan masa depan masing-masing, nanti mau jadi apa. Tapi yang penting harus punya angan-angan atau cita-cita. Saya nanti jadi apa, sehingga mau tidak mau harus menyiapkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rahmatul Fauzia di Spend Saja Podcast Show. Oke, kali ini di hari yang spesial ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu kita sekaligus guru tercinta kita di SMP Negeri 1 Jabon. Oke, dengan Bapak Mu'alif Zahrudin. Oke. Bapak Mu'alif Zahrudin ini sebelumnya kami berucap terima kasih atas ketersediaannya jenengan untuk menghadiri acara podcast Pensajab kami. Oke. Bapak Mu'alif Zahrudin ini dulunya pernah sekolah di mana saja, Pak? Riwayat pendidikannya jenengan, Pak? Ya, yang pertama saya SD Al-Islamiyah Butat Tanggulangin. SMP-nya SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo. Oke. Kemudian SMA-nya lanjut di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kemudian S1-nya di Umsida. Tahu Umsida ya? Iya, Umsida. Ya, Pusat Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak kuliahnya berapa tahun, Pak? Kurang lebih 5 tahun. 5-6 tahun karena saya tidak punya biaya waktu itu. Setiap pulang semesteran saya mesti minta dispensasi. Jadi memang saya termasuk orang yang susah dulu. Mulai SD kelas 3 bapak sudah meninggal. Jadi biaya sekolah memang agak kesulitan, tapi alhamdulillah ya walaupun dengan susah payah bisa menyelesaikan sampai S1. Itu Bapak Mu'alif ini pada saat SD itu udah bayar sekolah sendiri dengan kerja keras apa sama dibantu keluarga yang lain, Pak? Jadi waktu SD itu memang ada kakak guru SD tapi swasta. Nah, kadang-kadang juga saya diminta oleh ibu saya untuk mencari uang sendiri. Tapi ya tidak terus ya, kadang-kadang dan itu pun untuk biaya beli buku, kadang untuk uang saku gitu. Jadi mulai SD Bapak Mu'alif ini udah mandiri ya, Pak? Ya mandiri sih belum total ya, tapi ya kadang-kala karena memang orang tua tidak punya penghasilan, karena orang tua ibu tidak kerja, kerjanya hanya guru tapi guru ngaji. Ya bagus dong, Pak, justru guru ngaji kan ya serius saya gitu kan, itu cita-cita saya banget tahu. Tapi ya itu ya, kalau memang guru ngaji kalau dilihat dari materinya otomatis kan ya begitu ya, hanya apa istilahnya tidak bisa diharapkan. Tapi alhamdulillah dari itu yang kita syukuri ternyata anak-anaknya alhamdulillah berhasil semua. Oke. Terus Pak, gini nih, jenengan kan dari dulu kan udah apa itu namanya istilahnya bisa lah disebut mandiri gitu, Pak. Nah, terus pada jenengan kan sekarang kan ngajar di SMP Negeri 1 Jabon sebagai guru mapel matematika nih, Pak. Sebelum di SMP Negeri 1 Jabon, jenengan itu ngajar di mana aja sih, Pak, sebelum di SMP sini? Ini formal apa non formalnya ya? Oh, santai aja, Pak. Kalau non formal itu saya SMA itu sudah ngajar, tapi ngajar ngaji, membantu ibu saya. Kebetulan ibu saya kan juga guru ngaji. Punya TPQ atau Madin gitu, Pak? Sebelum itu ngaji di rumah. Kemudian ketika ibu sudah meninggal, kemudian di masjid kan dekat masjid, ya. Nah itu ada TPQ. Termasuk saya juga mengajar di situ dan saya sempat jadi kepala TPQ-nya sekitar 2 tahun. Ya. Habis itu, Pak? Ya, habis itu ya ganti orang lain, saya ngajar di sekolah. Saya resmi ngajar di formal itu mulai 94.
Tahun pertama 1994. Itu ngajar langsung SMA, SMP atau saya SD? ngajar dulu? MI Madrasah dulu. Ibtidaiyah. Ya. Sekitar 3 tahun, kemudian melamar di SMA sekitar mulai 2005 sampai 2005 95 sampai 98. Itu di lokasinya di mana gitu? Di SMA-nya SMA Muhammadiyah Porong. Porong sini. Iya, dulu di Mindi. Tapi sekarang yang kena lumpur itu, ya, Pak. akan pindah kan di barat itu. Nggih. Kemudian di SMP Muhammadiyah Tanggulangin ya sekitar 3 tahun. Pernah juga di SMA Muhammadiyah Sidoarjo setahun. Kemudian ikut tes katut ya ikut. Apa itu PSK? PSN. Oh, ya, PSN. ASN, BNS ya kebalik ya. Kebalik. Grogi soalnya wartawati ini. Kita santai aja Bang, nggak usah grogi. Iya, guyon ya. Jadi sejak dari 1998 atau 1998 saya lulus ya ASN itu, Pak. ya PNS itu, tapi tidak di Jawa. Saya ditempatkan di luar Jawa, tepatnya di Sulawesi Selatan. Bapak mau berangkat karena berapa tahun itu Pak berangkatnya? Ada sekitar 3 tahun. Jadi selama 98 sampai 2001 saya kembali ke Sidoarjo. Nah, kemudian saya dapat tempat di sini. Jadi sejak 2001 akhir saya pindah ke sini. Waktu itu ya kepala sekolahnya Pak Wahid. Pak Wahid. Ya, Pak Wahid yang dari Tulangan itu. Terus selama di Sulawesi kan, ditugaskan di Sulawesi itu, bolehlah sedikit jenengan ceritakan untuk pencapaiannya pada saat di Sulawesi sana, Pak. Ya, jadi sebenarnya saya itu terkejut ya, karena dulu waktu di SMP kan di Jawa kan beda ya. Jadi selama saya di SMP dulu melanggar itu nggak berani, kaos kaki dia dipendekkan, diangkat, itu kan termasuk pelanggaran sekolah. Nah itu nggak berani waktu saya sekolah dulu. Nah bayangan saya kan seperti itu, anak negeri bagus-bagus ya. Kemudian tata tertibnya dilaksanakan, ternyata juga begitu, bajunya banyak yang tidak dimasukkan ya. Jadi ini terkejutnya situ, karena masyarakatnya di sana berbeda dengan di sini. Walaupun di pusat kecamatan ya tempatnya itu beda dengan di sini. Kemudian saya pindah di sini ya awalnya juga begitu, banyak ternyata anak-anak yang tidak beda dengan di sana. Jadi anak-anak yang kurang tertib itu masih ada. Jadi yang sangat saya kesankan di sana orangnya teman-teman baik-baik. Untuk anak-anak mungkin ya memang apa seperti itu, saya juga mungkin kan perlu adaptasi begitu. Masih lucu-lucunya kadang kata anak zaman sekarang. Ya mungkin begitu, tapi memang budayanya kan memang berbeda gitu, di sana dengan di sini. Jadi ini yang mungkin juga membuat saya punya pengalaman baru, berbeda dengan yang awal di sini. Yaitu mungkin saya harus punya cara yang bagaimana mengikuti orang sana. Ternyata agak lama saya mempelajari. Adaptasinya juga agak lama. Iya. Termasuk makanannya juga, kan lidahnya berbeda ya. Rasanya lidah Jawa dengan Iya, Pak. Oke, terus awal kok tiba-tiba Pak Mu'alif ini jadi guru matematika itu gimana, Pak? Jadi gini, saya awalnya ya biasa-biasa saja ya. Saya tidak terlalu pinter. Ya, saya awalnya matematika banyak yang merasa kesulitan. Jadi sering mendengar matematika pelajaran yang sulit ya. Kemudian saya mencoba, iya ta. Kemudian di sisi lain, matematika itu kalau jam di sekolah kan lebih banyak. Waktu itu 6 jam pelajaran untuk satu kelas. Jadi mungkin itu yang buat motivasi saya harus bisa ya matematika, karena banyak anak atau banyak murid itu merasa kesulitan untuk belajar matematika. Terus perasaan jenengan pada saat berprofesi sebagai guru selama ini gimana, Pak?
Ya namanya mungkin apa, di samping memang saya termotivasi untuk mengamalkan itu ya, karena ada hadis yang menyatakan begini. Jadi ada 3 amalan yang tidak putus ya pahalanya selama ilmu itu dipakai. Nah yang ketiga itu kan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi mau tidak mau mudah-mudahan apa yang saya tempuh ini benar-benar sesuai dengan itu. Ya. Nah kemudian karena saya ingin ya bagaimana rasanya kalau bisa membantu anak-anak yang belumnya benci menjadi seneng, itu yang saya harapkan itu. Kalau benci terus gimana Pak? Nah itu yang perlu diperiksa. Waduh. Kenapa kok bisa benci? Padahal saya selalu menyampaikan matematika itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dimanapun kita hidup ya itu kan pasti butuh. Paling enggak penjumlahan, pengurangan ya, pengalian, pembagian itu kan pasti dihadapi. Jadi ibu rumah tangga kan begitu juga. Masa ibu rumah tangga nggak mau belanja? Kan nggak mungkin. Nah, belanja kan butuh hitungan. Uang, nah, megang uang belanjaan. Masa gitu, bawa kalkulator terus? Kan nggak mungkin. Masa belanja bawa kalkulator? Nah, ini paling enggak ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu harus bisa. Harus bisa. Ya siapapun orangnya, hidup di mana, kecuali yang hidup di sendirian di hutan itu. Ini yang nggak butuh matematika. Selama bersosial kan pasti butuh itu. Butuh. Iya juga sih Pak. Tapi kadang saya tuh kayak merasa, kayak ngeluh ngoten Mbak kalau udah berinteraksi dengan angka-angka atau rumus-rumus yang kayak gimana sih ini ngerjain itu, gimana sih Pak caranya buat terus semangat buat ngerjainnya itu Pak. Ya. Ini memang tantangan bagi kita ya. Jadi selama kita punya motivasi untuk bisa, sesulit apapun pasti bisa. Nah ini sering saya sampaikan. Kamu pernah belajar sepeda enggak? Nah pertama kali belum bisa, gampang apa enggak? Gampang apa sulit? Pasti jawab semua sulit. Nah, tapi kalau sudah bisa, kamu menyatakan apa? Udah. Gampang. Nah itu sama saja dengan itu. Nah jadi kamu kalau belum bisa, ya otomatis kamu bilang sulit. Nah, sulit itu bukan berarti menengahi, artinya diam saja, menjadi mudah kan tidak mungkin. Nah, dengan motivasi yang tinggi, itu saya sampaikan ke anak-anak selalu itu. Dengan motivasi yang tinggi, walaupun kamu jatuh ya berkali-kali, kalau kamu ingin bisa, ya bisa. Dan cepat atau tidak bisanya itu kan tergantung dari motivasi. Gitu. Jadi selama kamu punya semangat yang tinggi, ya keingintahuannya tinggi, otomatis ya dia cepat memahami. Walaupun jatuh ya biasa, namanya tidak bisa ya. Nah, kalau sudah bisa jatuh, nah ini perlu ditanyakan. Lereng apa enggak? Kalau gini Mbak, terkadang kan siswa itu kan kayak nggak butuh kayak apa ya, mungkin nggak bisa menerima motivasi atau mencerna motivasi itu lama Pak. Kadang gitu Pak. Terus gimana caranya jenengan Pak buat ngeyakinin kalau kamu pasti bisa gitu Pak? Ya itu saja, saya jadikan pedoman. Itu saja prinsipnya. Jadi segala sesuatu kalau belum bisa memang sulit. Tapi kalau sudah bisa gampang. Maka sekarang bagaimana supaya kamu bisa? Nah itu kan harus ada usaha. Nah kalau nggak ada usaha mana mungkin bisa kan itu. Jadi belajar sepeda seperti itu. Kamu belum bisa pasti kesulitan, dan jatuh itu biasa. Bahkan saya katakan, walaupun kamu luka, ya misalkan hidungmu ya, kena aspal misalkan, ya kalau kamu ingin bisa kan tidak mungkin selesai di situ. Hilang sakitnya pasti akan belajar lagi. Ya terus sampai begitu, sampai bisa. Kalau sudah bisa, baru menyatakan gampang ya ini sepeda itu. Jadi harapan saya begitu. Nah rupanya anak-anak sekarang kan tidak mau repot ya, artinya minta serba instan gitu. Semuanya, jadi nggak bisa belajar instan itu. Jadi semua ada proses. Dan sekali lagi saya katakan ya, cepat atau tidak itu tergantung usaha kamu. Kalau kamu ingin bisa, otomatis usahamu harus lebih tinggi, harus lebih semangat, itu kuncinya. Maka belajar apa saja ya, matematika, apa IPS, apapun pelajarannya, kuncinya hanya satu, ada motivasi untuk bisa. Maka ada pepatah Arab itu kan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Kuncinya kan di situ. Jadi semuanya ya, nggak ada istilah
aku bodoh, itu nggak ada. Nah, bodoh itu karena apa? Nah, saya katakan bodoh itu nggak ada, itu bodoh bukan ciptaan Allah. Tapi bodoh itu karena kamu sendiri yang malas membaca, iya. Jadi nggak mau membaca, nggak mau belajar, nggak mau usaha. Nah, itu akibatnya kan bodoh. Jadi bodoh itu bukan ciptaan Allah, jangan salah. Jangan bilang aku diciptakan Allah bodoh, nggak ada. Ya. Semua manusianya Semua yang kurang manusia berusaha sama. ya Pak. Iya, karena memang usahanya memang berbeda. Nah, kalau semangatnya tinggi, nggak ada ceritanya bodoh. Cuma insya Allah bisa. Jadi itu saja kuncinya, belajar sepeda semua akan bisa kalau mau, kan itu ya. Jadi kalau nggak mau ya otomatis ya nggak akan bisa. Itu aja kuncinya di situ. Banyak kuncinya di Semangat. Iya. Sama motivasi itu ya. Iya, Pak? semangat atau motivasi. Oke. Terus perasaannya jenengan pada saat mengajar di kelas pertama kali itu gimana Pak? Kayak kaget atau speechless gimana Pak? Ya memang semuanya pertama itu ya mesti kaget kan? Jadi kaget, grogi kan biasa gitu ya. Tapi dengan sendirinya lama kelamaan karena ini sudah tuntutan, maka otomatis ya harus berusaha untuk menyiapkan diri. Jadi menyiapkan diri, kemudian materi, kemudian kepercayaan diri itu harus dibangun sejak awal. Susah nggak Pak kalau nyiapin materi gitu Pak? Ya tergantung lah materinya. Kalau sudah lama ya mungkin agak mudah, mungkin tinggal nyusun bagaimana caranya supaya ini nanti bisa disampaikan ke siswa gitu aja. Karena kondisi siswa tiap tahun kan berbeda, tantangannya berbeda, hambatannya juga berbeda ya. Lingkungan sekitar kan itu sangat berpengaruh pada anak-anak. Termasuk juga kadang-kala namanya manusia capek, itu juga sangat berpengaruh. Ya. Terus jenengan kan sekarang jadi wali kelas ya Pak. Itu kan saat menghadapi murid yang mohon maaf nih Pak sedikit bandel, itu gimana caranya jenengan buat menghadapin si murid itu tadi Pak? Jadi sering saya panggil. Jadi anak yang bermasalah itu saya panggil, saya perlu ngorek. Jadi saya tidak bisa menghukum, kamu goblok, kamu gak tegas, kamu gak becus. Nah, ya marah dong. Jadi saya cari kenapa kamu begitu, dari latar belakang dia, latar belakang keluarganya. Nah kalau memang di Wisuma bermasalah, masa kita marahi kan tidak mungkin. Jadi perlu kita bantu dulu, kita pecahkan masalahnya. Kalau mau, tapi kalau ada yang cuek saja ya kadang-kadang ya repot jadi guru. Jadi selama anak itu mau mungkin membuka diri, ada masalah apa, mungkin guru bisa membantu termasuk saya. Nah kalau yang nggak bisa membuka diri itu Pak? Nah ini yang agak sulit. Kenapa? Karena akar masalahnya kan nggak tahu. Jadi kalau akar masalahnya nggak tahu kenapa dia sampai begitu, nah ini otomatis kan guru sulit juga. Ibarat dokter ya, dokter kalau tanya ke pasiennya, kamu kenapa kesini? Nah, terus kalau pasiennya kamu aja gitu. terus gimana cari masalahnya? Mau diobati apanya kan gitu kan sulit. Jadi kalau mau ingin pinter ya harus menyampaikan. Jadi keluhannya apa, masalahnya apa, berarti oh ini obatnya ini kan itu. Dokter kan begitu ya. Jadi kita nggak beda dengan dokter. Jadi dokter karena dokter bidang perpenyakitan ya. Jadi tubuh fisik. Ya, otomatis orang datang itu pasti kan ditanya keluhannya apa, berapa hari mengalami itu. Kan ada indikator-indikator tertentu yang perlu diketahui oleh seorang dokter. Baru oh ini obatnya berarti ini kan itu. Nah guru kan mestinya kan juga begitu. Jadi anak-anak yang punya masalah itu tidak boleh langsung digebrak, ditempeleng, disado ya. Ya apalagi zaman sekarang kan Pak ya. Ini kalau apalagi seperti itu. Jadi memang hakikatnya guru itu harus tahu permasalahan dari anak-anak yang diajar. Karena masalahnya tiap-tiap keluarganya kan berbeda-beda. Apalagi sekarang itu orang tua keduanya kerja, kadang ikut nenek, ya kadang-kala di rumah orang tuanya bermasalah, ya maaf bapaknya kawin lagi. Jadi ada broken home gitu. Iya itu yang jadi masalah. Jadi termasuk faktor penghambat keberhasilan siswa. Nah ini kadang-kala yang sulit mengobati gurunya ya karena memang satu tadi itu anak-anak tidak bisa apa istilahnya tidak mau membuka diri, ada apa punya masalah tertentu yang mestinya bisa diselesaikan. Jadi saya katakan saya dulu pernah susah ya kalau nggak punya keinginan untuk bisa nggak akan bisa berhasil seperti sekarang gitu. Itu juga saya sampaikan ke anak-anak. Nah kalau seandainya saya dulu gengsi ya
naik sepeda sekolah SD, SMP, SMA itu bahkan kuliah masih naik sepeda pancal. Pedanya kok bagus ya. Jadi pedanya itu peleknya Nayeng ya, peda besar itu. Kalau saya gengsi nggak mungkin saya berangkat. Ya, dan alhamdulillah dengan ketidakgengsian saya. Jadi alhamdulillah bisa berhasil walaupun dengan susah payah. Jadi sekolah sering minta dispensasi untuk bayar. Jadi waktu ujian kan harus lunas itu kalau dulu. Beda dengan sekarang. Sekarang ada bos ya yang nggak mampu bisa disuplai, bisa ada bantuan siswa nggak mampu itu kan ada sekarang. Kalau dulu nggak ada. Jadi kalau nggak mampu, nggak bisa bayar ya nggak boleh ikut. Kok nggak pakai beasiswa itu, Pak? Belum ada, agak sulit. Nah, tidak seperti sekarang. Jadi waktu kuliah juga begitu. Jadi waktu ya setiap semester itu saya mesti minta dispensasi. Bahkan saya pernah itu karena saya tidak bisa ikut ujian, akhirnya saya harus mendatangi dosen-dosen yang menguji materi mata kuliah itu. Jadi saya datangi dari rumah ke rumah. Dari kapan? Buat apa itu, Pak? Minta nilai untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Karena saya tidak bisa ikut ujian pada saat yang ditentukan oleh kampus itu. Akhirnya bisa gitu, Pak? Alhamdulillah bisa. Selama itu sih pedomannya, selama ada usaha insya Allah bisa. Ya itu keluh kesah ya. Ini perlu jadi pengalaman juga. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan itu bisa jadikan motivasi. Jadi perjuangan itu tidak akan berhenti, pasti butuh berjuang terus. Ya. Terus kalau masalah murid yang nggak ngerjain PR itu jenengan apain gitu, Ya Pak? kadang-kala saya suruh ngerjakan di depan. Ya. Tujuannya buat apa, Pak? Ya untuk mengerjakan di depan biar saya awasi, biar gampang saya awasi. Tapi ada yang nggak mau ya silakan. Ya. Kemudian kadang-kala saya tuh suruh saya tuh suruh di teras. Ayo kerjakan dulu di sini. Sampai selesai ya baru masuk. Itu tujuan saya hanya satu, biar mau belajar. Karena apa? Saya tanya banyak anak-anak itu sekarang nggak mau belajar di rumah. Ya, jadi saya tanya kapan belajarnya? Nggak belajar. Apa kegiatanmu? Main. Ya, cangkruan bahkan sampai malam. Nah, terus gimana caranya? Ini kan sulit memang. Kalau di rumah nggak mendukung ya nggak akan bisa. Jadi Bapak Ibu guru ini sebagai ya apa ya orang tua di sekolah ya. Jadi hanya bisa membantu. Namanya membantu itu kan bagi yang mau. Kalau yang nggak mau dibantu ya gimana lagi yang nggak mau. Ya nggak mungkin lah kalau nggak mau dibantu, masa dipaksa. Nah, makanya gitu ya, dipaksa kan nggak bisa, malah jadi penyakit di dalam. Jadi tetap ya yang penting kalau memang terpaksa nggak mau, ojo ngerepotin di kelas. Ya silakan kalau mau dengarkan, nggak mau ya sudah gitu aja. Itu apa ya istilahnya jurus pamungkasnya guru. Tapi nggak mungkin kan Pak ya sampai disuruh ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kalau lari gitu, buang sampah gitu. Suruh lari nggak pernah. Tapi ya kalau saya waktunya pelajaran saya sebelum saya mulai kelas harus saya kondisikan, harus bersih. Kalau kotor ayo yang piket siapa? Jadi yang piket saya suruh bersihkan dulu. Ya baru berdoa. Kemudian baru kegiatan pembelajaran. Karena itu adalah karakter, ya karakter peduli lingkungan, termasuk kan profil pelajar Pancasila itu kan di situ. Jadi mestinya sudah dulu itu diterapkan itu, diharapkan itu. Jadi peduli lingkungan, peduli dirinya sendiri. Nah sekarang kan banyak yang aturan sekolah dilanggar, ya baju nggak mau rapi, seragam nggak dilengkapi. Ini ya, terus kita jadi guru harus terus memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan masukan pada anak-anak. Jadi saya tekankan kamu diajari atau diajak menjadi orang penting. Orang penting itu nggak ada yang kelombrotan, kelombrotan itu nggak mau rapi. Jadi buat rapi gitu. Ya. Jadi biasanya pejabat itu nggak ada yang kelombrotan, masa kelombrotan kan enggak. Nah itu saya ajari potongan rambut rapi, ya. Jadi ini selalu saya sampaikan. Jadi kalau enggak mau ya saya panggil. Kenapa enggak mau? Ya maaf kadang saya potong rambutnya sebagian. Kemudian saya suruh melanjutkan di rumah. Yang penting dengan bagaimana cara kita untuk memberikan tindakan pada anak-anak yang tidak termasuk istilah sekarang pembulian ya, atau kekerasan.
Karena sekarang guru kan repot ya, mau memberikan hukuman ya nggak boleh. Apalagi ada aturan-aturan yang sekarang ramah anak, ya itu maunya nggak mungkin guru itu memberikan hukuman kalau anaknya nurut kan gitu ya. Nggak mungkin. Nah ya ini mungkin yang jadi PR bagi bapak ibu guru sekarang, bahwa siswa sekarang ya kondisinya seperti itu. Jadi nggak bisa dibuat aturan-aturan guru itu sendiri dengan cara menghukum, memukul, lari dan sebagainya yang kadang-kala menjadikan anak itu menjadi sakit ya. Itu jangan sampai, karena ada juga kasus itu ya, dihukum lari, pingsan, ada yang meninggal, itu yang nggak benar juga. Jadi yang penting saya sebagai guru selalu menyampaikan bahwa Allah tidak akan mengubah nasibmu atau nasib manusia kalau kamu tidak berusaha untuk mengubah nasibmu sendiri. Nah, apa syaratnya? Mau pintar ya harus belajar. Ya. Ijazahmu bisa aja baik, rapotmu bisa aja baik, tapi apakah itu yang kamu harapkan? Nah, kamu nanti pasti akan mandiri, kan begitu saya sampaikan. Nah, kalau sudah mandiri, apa mungkin kamu saat kerja ya, diberi tugas oleh pimpinanmu terus kamu nyontoh temanmu? Apa katanya pemimpin kamu kan gitu nanti. Ya, jadi ijazah itu juga perlu, tapi di awal. Tapi berikutnya ya keterampilan kamu. Kalau kamu ijazahmu baik tapi nggak sesuai dengan ijazahmu, apa nggak malu kamu nanti? Nah, itu yang saya tekan begitu. Mudah-mudahan anak-anak banyak yang sadar. Tapi banyak juga yang nggak sadar itu. Kayak juga. Ya. Tapi gini Pak, di kelas kan juga ada salah satu teman saya nih Pak, yang kurang mengerti dengan rumus-rumus atau rumus matematika lain. Nah itu bolehlah kasih sedikit tips buat saya agar bisa membantu sedikit meskipun nggak sehebat gurunya itu Pak. Kuncinya gini loh, matematika itu harus mau mencoba, mau mengerjakan latihan. Maka kalau ada guru yang memberikan latihan, itu bukan berarti latihan untuk gurunya, tapi itu adalah untuk melatih siswa atau anak-anak biar lebih mendalami atau mengingat rumus-rumus yang sudah diberikan. Nah, otomatis kalau saya mengerjakan kan ya pasti ingat tuh, walaupun tidak hafal. Oh, tadi cara menentukan luas lingkaran, oh ini kan itu. Gitu. Jadi mungkin tidak harus dihafal betul, tidak dipahami. Yang penting dipahami, iya, gitu Pak. Oke. Jadi memang ada istilah tertentu yang harus dihafal sih, tapi kalau dipahami itu saya selalu menyampaikan dipahami. Dipahami itu artinya tidak harus dengan kalimat seperti itu. Jadi boleh dengan kalimat sendiri, tapi maksudnya sama itu loh. Jadi saya tekankan itu sehingga anak tidak cenderung harus menghafal, tapi anak harus memahami. Jadi kalau memahami otomatis kan tahu. Ya, nanti jadi hafal gitu. Iya, kalau kan paham otomatis kan ngerti. Kalau udah ngerti kan, oh iya ya, dulu menentukan misalkan luas permukaan bola. Oh, bola itu caranya begini. Jadi tidak harus menghafal bahwa luas permukaan bola 4πr kuadrat ya. Kalau sering mengerjakan itu insya Allah lebih mendalam, ingatannya lebih lama. Tapi gini Pak, ini kadang itu yang saya alami sama yang teman-teman alamin, itu bisa disebut unek-unek untuk kita para siswa. Kenapa pada saat pas menjelaskan materi kan itu kelihatannya gampang banget Pak, tapi pas dicoba emang pada tahap pertama itu kayak mudah, tapi pas UTS atau ketemu dengan soal uraian itu kenapa kok sulit banget Pak? Jadi gini, selalu saya sampaikan, perhatikan urutan ya pengerjaannya. Ini masalahnya apa? Awalnya dari apa yang harus dilakukan? Dari rumus ini apa bisa langsung diterapkan? Nah, itu belum tentu rumus bisa dikerjakan, dipakai. Jadi bisa harus melalui cara-cara tertentu ya. Nah, untuk memahami itu otomatis kan harus sering latihan tadi. Jadi sering latihan otomatis dengan variasi soal yang berbeda kan mungkin bisa. Oh, tadi soalnya ini, dari ini langkahnya dulu. Kalau soal seperti ini, oh ini dulu. Kan begitu. Jadi seperti menentukan jari-jari pada sebuah bola misalkan kan harus paham rumusnya dulu memang. Jadi menentukan rumus yang diketahui apa, nah itu harus diketahui dulu. Nah kalau misalkan luas
permukaan diketahui, oh rumus permukaannya ini. Kalau disuruh menentukan luas jari-jari bolanya, oh berarti harus dari sini ke sini. Jadi tidak, ya kadang-kadang memang kurang memahami itu, akhirnya sulit. Ya, sulit. Kemudian sekarang kan gampang frustasi ya. Jadi agak beda sedikit angkanya, aduh gitu ya. Kalau udah aduh itu biasanya beban pikirannya kan beda. Kayak berasa berat gitu. Kalau udah berat otomatis mikir itu udah berat. Jadi mau melanjutkan aduh wis angel akhirnya kan begitu. Jadi sekali lagi memang matematika itu butuh latihan. Kalau anak yang nggak ngerti terus nggak mau tanya ke gurunya itu, nah ini sing angel ya ya kesulitan gurunya di situ. Kenapa? Kalau dia tidak mau tahu, dikasih tahu apa kira-kira mau menerima? Ibarat kamu ya mau ke Surabaya, ya nggak pernah baca Google, buka Google, nggak pernah baca peta, ya nggak pernah tanya, wes budalai, bisa sampai sana kira-kira? Nyasar. Belum pernah ke sana. Makanya yang pertama itu harus ada motivasi ingin tahu. Ingin tahu itu bisa dengan membaca, bisa dengan bertanya, ya bisa dengan melihat peta kan. Nah itu tergantung dari masing-masing. Jadi kalau ingin tahu ya harus bertanya, membaca, ya itu kuncinya. Nah kalau mau ndak, tanya ndak, lah ingin tahu dari mana? Disuruh baca ndak mau, kan sulit itu. Ya ndak mungkin ya. Gurunya menerangkan cara opo kira-kira. Maka saya sampaikan, kalau kamu tidak punya motivasi untuk bisa, gurumu dari Amerika pun, dari manapun, guru hebat seberapapun, ya kamu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada motivasi untuk bisa. Bagaimana cara menanamkannya kalau tidak ada motivasi? Guru dari mana kira yang bisa menjadikan dia pinter? Ya kuncinya dari dirinya sendiri dulu. Ya, jadi dari dirinya sendiri, ya kemudian motivasinya tadi ada usaha untuk mencari. Dari mencari itu bisa dengan mendengarkan, ya, bisa dengan membaca, bisa dengan bertanya. Itu harus dilakukan. Nah kalau tiga-tiga itu nggak dilakukan, yo siapapun gurunya ya tidak akan bisa. Ya, jadi kuncinya bahwa belajar itu tidak dari guru. Guru itu hanya sebagai pendamping, ya, pendamping atau gampangnya tadi pembantu, pelayan, ya. Jadi guru itu melayani. Selama itu keinginan siswa, ya, dan itu untuk kebaikan siswa, insya Allah guru siapapun siap. Ya, termasuk bapak ibu guru kamu di sini, semuanya siap untuk membantu menjadi siswa-siswa yang hebat. Tentunya nanti berapa tahun kemudian, ya. Jadi mungkin bisa sekarang tapi jarang. Terus ada nggak sih Pak sebuah harapan, pesan atau nasihat kepada seluruh siswa maupun siswa di SMPN 1 Japon maupun seluruh siswa di Indonesia bertepatan dengan hari yang spesial di apa itu Pak, Hari Guru Nasional? Saya sebagai salah seorang guru, saya sangat mengharapkan tetap semangat belajar. Ya, bahwa siswa belum tahu kapan masa depan masing-masing nanti mau jadi apa. Tapi yang penting harus punya angan-angan atau cita-cita. Saya nanti jadi apa? Sehingga mau tidak mau harus menyiapkan diri. Ya, jadi apa silakan. Yang penting manfaat untuk orang lain, ya, atau untuk lingkungannya. Nah, di situ nanti pasti akan ada rencana, ya, ada kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk mencapai cita-cita itu. Sehingga ketika benar-benar ya cita-cita itu bisa diwujudkan, maka tinggal melanjutkan saja atau nambahi kekurangan yang mungkin tidak banyak. Nah, kenapa anak-anak? Pasti manusia itu ya ingin hidup bahagia. Pastinya dong, ya, Pak. Ya, orang bahagia itu tidak harus uangnya banyak. Bisa saja ketenangan hidupnya. Tentunya bolehlah, ya wajib ya. Uangnya banyak itu wajib, kaya itu wajib. Tapi jangan sampai kekayaan itu diperoleh dari hal-hal yang tidak benar. Jadi silakan berangan-angan mau jadi apa atau cita-citanya punya jadi apa. Nah, siapkan diri siswa, ya, siapkan diri kalian agar nanti ketika benar-benar usiamu sudah menginjak sebagaimana umumnya orang sudah kerja,
maka kamu tidak akan kesulitan untuk mencari kerja yang diharapkan. Karena orang hidup kan butuh uang. Uang itu dan diperoleh dari kerja ya. Gak mungkin kalau dari tidak kerja itu nanti masuk ya ke dalam kesengsaraan itu dari jalan-jalan yang tidak diharapkan. Mungkin itu pesan, ada kekurangan barangkali. Kayaknya sangat wah banget ya pesannya. Oke. Sebelumnya saya mungkin mewakili dari teman-teman Pak untuk di hari spesial, di hari guru ini Pak ya. Terima kasih udah membimbing kami Pak selama 3 tahun, mungkin saya sudah 3 tahun di sini. Dan juga terima kasih banget kalau atas semua ilmunya yang Bapak Ibu guru berikan dan juga kepada Pak Mu'alif berikan. Meskipun selama 2 tahun ini kita nggak ketemu ya Pak di kelas. Dan juga kami meminta maaf sebesar-besarnya kalau kita para siswa di kelas maupun di sekolah yang kurang enak untuk Bapak dan Ibu guru. Ya, terima kasih ya Pak atas ketersediaannya jenengan di podcast show Spensa ini. Tetap semangat. Oke guys, kita udah berakhir nih ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Mu'alif Zahrudin selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Jabar. Udah tahu kan tadi kisahnya mulai awal dari akhir tuh gimana? Oke. Demikian dari podcast Pen Saja Podcast Show, kami mengucap terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.